Al-haditsu al-hadi asyar, hadis yang ke-11. Thawabul gharasi waz-zar'i, pahala menanam pohon dan bertani. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min muslimin gharasa gharsan." Tidaklah seorang muslim yang dia itu menanam satu pohon, fa'akala minhu insanun aw dabbatun, lalu ada yang memakan dari pohon yang dia tanam, buahnya, bijinya, atau bahkan daunnya. Yang makan siapa? Manusia atau dabbah, hewan melata di muka bumi, atau hewan secara umum. Daunnya dimakan ulat, buahnya dimakan burung, dimakan kelelawar, umbinya dimakan babi, ya, buahnya dipanen monyet, nah, dan seterusnya. Illa kana lahu bihi shadaqatun. Ma-nya tadi kan ya, manafiyah, illanya di belakang istisna-nya. Kecuali kana lahu, adalah baginya, bagi si muslim tadi, bihi, dengan menanam pohon tadi, shadaqatun, itu menjadi shadaqah bagi muslim. Al-muradu bil muslim al-jinsu, itu adalah isim jenis. Fatadkhulul mar'atul muslimatu aidan, maka meskipun muslim itu mudzakkar, tapi termasuk juga di dalamnya adalah perempuan muslimah, ya. Jadi bukan hanya untuk laki-laki, bukan untuk hanya banin, tapi juga untuk banat. Ghorosa asyajar, menanam pohon, ai asbatahu fil ardi, yaitu menancapkannya, menanamnya di tanah. Shadaqatun yuradu bihi thawabu fil akhirah, yang dimaksud adalah pahala di akhirat. Al-bahithul arabiyyah, al-mabahithul arabiyyah, au pada lafaz insanun au dabatun, lit tanwi', itu untuk pengklasifikasian, klasifikasi, kelas, ya. Kelas itu kan pengelompokan, pembagian, diklasifikasi. Dalam pelajaran biologi itu ada klasifikasi. Siapa bapak pengklasifikasi dalam ilmu biologi? Anda ingatlah. Ini yang mengatakan family, genus, spesies. Ada istilah itu bapak siapa? Pada pelajaran SMP ini. Tapi ada kan itu. Li'anna zar'a, karena zar'a tanaman, ay al-hubub, itu biji-bijian, ghairul gharsi, dan juga selain gharsi, ay al-ashjar wan nakhil, pohon-pohonan dan kurma. Insanun aw dabatun min atfil ammi alal khas, itu contoh dari atopnya am kepada al-khas. Insan itu khas, dabbah itu am. Jadi duluan khas baru am. Biasanya am baru khas. Seperti illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Amilus shalihat itu am. Lalu di khas dengan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karena sebenarnya watawassaw bil haqq itu bagian dari amal soleh, sebagaimana watawassaw bis sabr itu juga bagian dari amal soleh. Itu namanya khas ba'dal am. Nah, ini atop am ba'dal khas. Insanun itu khas, dabbah itu am. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah apa saja yang ada di muka bumi, hewan yang ada di muka bumi, itu dabbah, itu umum, tidak hanya hewan, tapi juga manusia. Karena manusia itu juga disebut hewan. Al-hayawanun natik, itu kalau dalam ilmu mantik. Manusia itulah hewan yang berpikir. Al-insanu hayawanun
natiq. Jadi dabbah umum, insan khusus. Nah, tapi karena kemuliaan manusia maka didahulukan atas yang lain. In kana al-muradu bid-dabbah, meskipun yang dimaksud dengan dabbah adalah madabba ala wajhil ardi, yaitu apa yang ada melata berjalan di atas bumi. Wajhi kan wajah bumi, maksudnya dia permukaan bumi. Au min atil jinsi alal jinsi, atau dia adalah ataf jenis atas jenis. In kana al murad bid dabbah al ma'rufah, jika dabbah yang dimaksud adalah dabbah yang ma'rufah, yang telah diketahui, hewan-hewan tadi. Asyarh wal bayan. Wa fihi al-awwal barakatu amalil muslim wa dawamu ajrihi. Berkahnya amal seorang muslim dan dawamnya, terus-menerusnya pahala yang dia raih dari amal soleh. Wa sirru dzikrihi fil hadis duna ghairihi, dan sir rahasianya disebutkan dalam hadis, tidak pada yang lainnya. Atsani afdalu a'malil mar'i fil hayah, seutama-utama amal perbuatan seseorang dalam hidup. Asalis ma yurshidu ilaihil hadis. Al-awwal barakatu amalil muslimi wa dawamu ajrihi. Walam khussal muslimu bihadza thawab duna ghairihi. Tidak dikhususkan muslim dengan pahala ini, ya, tidak yang lainnya. Yufidu hadzal hadisu annal muslima la yaghrisu ayya nau'in minan nakhil. Hadis ini berfaedah, afada yufidu, ya, berfaedah atau bermakna bahwasanya seorang muslim tidaklah dia menanam ayu nau'in, jenis apa saja, minan nakhil, dari kurma. Jadi mau kurma jenis apa aja. Kurma itu macam-macam. Abuya pernah masuk ke toko kurma, itu ada 28 jenis kurma. Kurma, halal. Ramai itu di pasar kurma. Halal. Jadi kalau mau makan di situ sepuasnya halal. Yang enggak halal itu kalau mau kresek, itu harus ditimbang kalau mau kresek. Jadi kalau mau kenyang itu ke situ, datang ke satu, rasai, satu aja ambil. Nanti jenis kedua rasai, sampai ke jenis ke-28 kenyang. Makan kurma 28 jenis. Wal asjaril musmarah atau musmirah, pohon-pohon yang berbuah, jeruk, apel, lengkeng, mangga, semangka, timun suri, macam-macam. Jenis apa saja, ini tidak dibatasi. Au yazra'u syai'an minal hubub, atau dia menanam sesuatu dari biji-bijian, padi, jagung, gandum, itu kan jenis biji-bijian, sereal. Fa ya'kulu minhu ayyu, berarti ay, ya. Fa ya'kulu minhu ay insanun au bahimatun au tayrun. Harusnya tidak perlu ay. Fa ya'kulu minhu insanun au bahimatun au tayrun, biasanya begitu. Tapi kalau ayyu berarti menjadi fa ya'kulu minhu ayyu insanin au bahimatin au tayrin. Allah taala misal. Lalu memakan dari tanaman dia itu, siapa yang makan? Insan, hewan, bahimah, hewan ternak, burung, kelelawar, kirdun. Apa kirdun? Apa? Monyet. Karena monyet itu kan hutannya sudah digunduli manusia.
Akhirnya dia datang ke perkampungan manusia. Jadi dunia hutan ini juga sedang gempar ini. Bukan hanya manusia. Karena sudah terjadi deforestisasi, kurang lebih. Awalnya terjadi itu kan dehumanisasi, tidak memanusiakan manusia. Kalau deforestisasi itu terjadi penggundulan hutan. Ya, makanya kita merasakan panas luar biasa. Itu karena pemanasan global, karena hutan habis. Akhirnya terjadi pemanasan global, es di kutub mencair, mencair jadi air, lalu permukaan air meningkat. Akhirnya apa yang terjadi? Air pasang tinggi, pasangnya makin tinggi dari tahun ke tahun. Jakarta itu sudah ada satu tempat, Jakarta Selatan sudah tenggelam. Ada sisa-sisa perumahan, masjid bahkan itu pernah ada, udah tenggelam. Nah, Kalimantan termasuk Banjarmasin juga berpotensi untuk tenggelam. Nggak tahu pondok kita ini nanti ke depannya, ya nggak tahu. Karena Banjarmasin ini sudah di bawah permukaan air laut. Jadi kalau pasang sedikit tenggelam. Daerah-daerah Amuntai, Kalua, Barabai itu juga kalau banjir, ya itu banjir. Orang masing-masing sibuk meninggikan rumah. Jadi rumah-rumah panggung ini bisa diangkat sampai setengah meter. Ada tekniknya. Ya 20-30 juta lah. Wah, ini bisa diangkat. Ini tinggikan lagi setengah meter bisa. Pakai dongkrak. Jadi kalau antum nonton film Up, nah film Up itu diangkat rumahnya, diangkat pakai balon. Nah kalau ini diangkat beneran, kalau itu kartun ini beneran rumah diangkat. Jadi masing-masing menyelamatkan diri, meninggikan rumah masing-masing. Apakah itu menyelesaikan masalah? Ya, sesaat. Tapi tidak menyelesaikan akar masalah. Akar masalah itu adalah penggundulan hutan. Dan kenapa kok bisa gundul? Karena manusia yang rakus. Kenapa kok manusia rakus? Karena pikir mereka itulah pikiran yang paradigmanya adalah paradigma kapitalis. Karena dididik oleh sistem pendidikan kapitalis yang diterapkan sistem ekonomi kapitalis. Dia nggak peduli hutan rusak, yang penting pundi-pundi keuangan mereka berlimpah. Tadi malam tuh baca postingan di Facebook. Prancis itu punya cadangan devisa emas sampai 2.400.000 sekian ton emas. 2.400 sekian ton emas, berarti sekitar 2.400.000 sekian kilogram emas. Kan 1 ton itu 1.000 kilogram. Sementara Mali, ya negara jajahan Prancis yang merupakan tempat tambang emas. Di Prancis itu tidak ada tambang emas, justru tidak punya cadangan emas sama sekali. Prancis yang tidak ada tambang emasnya punya cadangan emas berapa tadi? 2.400.000 kilogram. Paham antum sampai sini? Kenapa bisa demikian? Karena Prancis negara kapitalis. Dan ciri khas kapitalis adalah penjajahan, imperialisme. Jadi mereka yang punya cadangan emas, negara yang terjajah tidak punya cadangan emas. Mirip mungkin Indonesia. Indonesia itu punya tambang emas di Papua, tapi diangkut ke Amerika. Amerika yang punya cadangan emas, Indonesia tidak punya cadangan emas. Jadi jahat sekali kapitalisme ini. Dan kapitalisme itu punya saudara kembar, namanya demokrasi. Ya kan? Supaya kapitalisme itu berjalan, dia kan perlu aturan supaya legal. Bagaimana membuat aturannya? Di sebuah lembaga yang dinamakan, supaya legal, dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat. Seolah-olah dengan apapun keputusan yang ada di sana itu sudah disetujui oleh rakyat. Dan rakyat dimintai persetujuannya per 5 tahun sekali. Buktinya no. Apa ini? Bekas
tinta noda, bekas noda pemilu. Nah, padahal aturan itu dibuat untuk melegalkan para rakus-rakus bandit-bandit kapitalis ini untuk mengeruk harta umat, mengeruk harta rakyat. Jadi itu saudara kembar tuh, kapitalisme dengan demokrasi. Orang cerdas pahamlah keadaan ini. Yang nggak paham-paham itu memang nggak cerdas. Nah, kasarannya begitu aja. Paham keadaan ini. Jadi apa yang mau diharap dari kapitalisme dan demokrasi? Nggak ada. Alat penjajahan semua. Jadi kalau umat Islam masih menggunakan kapitalisme demokrasi itu, ya Allah, berarti sama dengan melanggengkan penjajahan. Jadi kesimpulannya apa? Boikot kapitalisme dan demokrasi. Buang ke tong sampah peradaban. Oh, bahasanya. Paham ya? Buang kapitalisme dan demokrasi ke tong sampah peradaban. Kembali. Jadi tidaklah seorang muslim itu menanam pohon apa saja, kurma dan seterusnya tadi, atau biji-bijian dimakan oleh manusia, binatang termasuk burung, illallahu ajrus shadaqah, kecuali baginya dia memperoleh pahala sedekah, wa sawabuha, dan pahalanya, wa illam yaqsud dzalik, meskipun dia tidak memaksudkan untuk hal itu. Dia menanam itu untuk dia panen lalu dia jual, tidak untuk disedekahkan ke itu tadi. Buya hari Selasa, Senin sore itu dapat kabar paman Umi meninggal, paman istri, saudara ibu mertua. Langsung pada asar kami meluncur jam 5, buka puasa di Marabahan, lanjut sampai ke Amuntai itu jam 11 malam. Besok paginya memandikan, mengkapani, sampai mensolatkan dan menguburkan, jam 12-an pulang. Mampir ke Kandangan, ketemu dengan Ustadz Haris. Nah, alhamdulillah dikasih hadiah macam-macam. Ada jeruk nipis, ada apa lagi? Lemon, ada gula habang khas Kandangan. Nah, lalu beliau cerita mengenai nanam jeruk nipis dan lemon. Pernah Ustadz di sini nanam jambu krista, tapi nggak sempat panen, gitu. Dikeroyok oleh monyet-monyet yang hutannya sudah digunduli oleh para kapitalis tadi, ya kan? Hutan gundul, dia masuk kota. Nah, ringkasnya nanam macam-macam yang berbuah itu dimakan hewan. Akhirnya nanam jeruk nipis, nanam lemon, alhamdulillah aman. Nah, tadi ya komentari waktu yang jambu krista tadi. Sedekah itu berarti Ustaz? Sedekah berdasarkan hadis ini. Di kampung Bapak nanam juga ubi kayu, ubi jalar. Wah, itu belum sempat panen, biasanya didatangi sekawanan babi hutan. Habis kita ludes. Atau padi habis dimakan tikus. Ya. Maka itu mendapat pahala sedekah meskipun tidak diniatkan untuk itu. Wa illam yaqsud dzalik. Nanam padi kan supaya panen untuk dimakan sendiri atau dijual, kan gitu. Ternyata dimakan tikus. Oh, kami biasa dulu berburu tikus. Jadi tikus itu ada lubangnya, cangkul. Ternyata ketemu tuh anak-anak tikus yang masih merah-merah. Anaknya bisa 10, 11, 12. Pantai. Lo itu dapat pahala lo bantai tikus. Makanya jangan jijik sama tikus. Tikus itu termasuk hewan yang fawasik disebut dalam hadis. Hewan yang fasik. Makanya koruptor itu diidentikan dengan tikus. Tikus berdasi. Itu sunnah hukumnya membunuh. Jadi jangan takutan. Masuk Banin takut sama tikus. Tikus muka. Banin di dapur ngeliat tikus muka. Di rumah tuh banyak tikus juga.
dipasangi umpan sama Umi. Pas pingsan dia. Ayo Wi, tangkap. Injak di kepala, nyet. Sadis. Mau dibuang, mati dulu Wi. Udah, wassalam. Ya, itu timbai ke bawah. Jadi nggak mati dia, tapi itu diperintahkan membunuh tikus itu. Ada riwayatnya. Meskipun kalau padi tadi dimakan tikus, jadi sedekah. Nah, kalau dimakan tikus semua adalah menyedekahi istri dan anak pakai apa gitu kan? Kan ada kewajiban nafkah. Kalau tikus tidak wajib dinafkahi. Jadi macam-macam ya teknik mematikan tikus itu dulu kita di kampung. Bisa diasapi dari luar. Kan dia membentuk labirin gitu di dalam. Itu di dunia pertikusan. Maka bersyukur ya jadi anak petani itu bisa cerita macam-macam. Jadi orang anak istilahnya tuh? Anak 1000 sungai. Anak 1000 rimba. Jadi tahu gitu kan. Kalau anak kota ya ada yang nanya, guru biologi dulu. Ada anak Banjarmasin jadi nanya, kacang tanah itu tingginya berapa meter ya? Kacang tanah tingginya berapa meter? Ya, nama kacang tanah itu tingginya paling 30-40 cm, tidak sampai bermeter-meter. Ya, pertanyaan itu kan muncul dari sangat tidak tahunya dia tentang jenis-jenis tanaman. Nah, wa anna dzalikal ajra, dan bahwasanya pahalanya itu yastamirru madamal gharsu ma'kulan minhu. Ya, pahalanya itu terus-menerus selama pohon itu dimakan ya, selama dimakan. Walau mata gharisuhu, meskipun telah meninggal si gharis, si penanam. Awin taqala milkuhu li ghairihi, atau sudah beralih kepemilikannya kepada orang lain. Dia jual misalkan, atau dia hadiahkan ke orang lain, pahalanya tetap mengalir ke dia. Masya Allah. Maka harusnya hadis ini jadi motivasi untuk kita untuk rajin menanam. Ya, untuk rajin bercocok tanam, suka bertani. Atau kalau sudah ada tanaman, rawat tanaman itu. Nah, kalau ada tanah kering itu 2 atau 3 hektar itu, 1 hektar gasan pondok, 2 hektarnya gasan bertanaman. Mudahan kabul. Amin. Oleh hari kah di mana kan? Enggak cukup lagi di sini bikin pondok, sebagiannya untuk bertanaman. Santrinya suruh bertanam. Ya, kami dulu begitu kok. Pagi itu nggak mandi dulu, ke kebun dulu sampai jam 10. Terus pulang, mandi di sungai. Baru sekolah jam 10 sampai jam 3. Sekolahnya sekolah pertanian. Jurusannya budidaya tanaman. Jadi acaranya pagi ya bertanam tanaman, nyiram tanaman, menyemprot tanaman. Musim panen ya panen tanaman, mencangkul segala macam. Hari-hari tuh. Jadi bukan asing. Jadi ya sampai sekarang alhamdulillah dapat tanah. Di sini kan kalau tanam pisang. Itu pisang itu sudah berbuah 6. Jantungnya sudah dibagi-bagikan. Nah, Habibie dapat 1, gitu. Pak Rahadian 1, Ustadz Melius 1, Ustadz Bahraini 1, kami 2. Itu keluar lagi jantung yang ke-7. Ya, sampai jumlah jantungnya aja dihitung. Ya. Itu apa tuh? Puan Seri itu asalnya di situ kan, di Asrama Banat. Orang modot kira aja, nggak meningkat pertumbuhannya. Pindah ke situ, alhamdulillah langsung tumbuh. Terus ada lagi yang minta ceri 3, Ustaz Jupri ngasih. 1 ditanam di sana. Tuh lihat sudah subur kan tuh. Nah, ada 2 ditanam di sana nggak hidup karena tenggelam air. Pindah sana nggak hidup. Jadi sisa 1 yang hidup. Abahnya Meara pas penjemputan ngasih belasan pohon. Ada 1 jambu, terus beberapa pohon alpukat. Sudah kita tanam. Depan sana ada 3, sini 1, jambu di sini 1. Hafal, kita yang nanam.
Ya kan? Nah, pohon yang pertama kita tanam tuh pohon ketapang tuh. Sepanjangan tanam ketapang tuh. Setengah tahun sebelum antum kesini itu sudah Buya tanam. Pas datang Ustadz Deden, abahnya Ais. Apa nih ketapang ditanam, Sidin? Cabut Sidin, buang Sidin. Abahnya Ais. Akhirnya sisa beberapa itu ketapang yang masih bertahan. Beliau nggak setuju. Nah, beliau kan termasuk pengurus yayasan. Berkunjung ke sini. Apa itu namanya ketapang di sini? Cabut Sidin, buang. Ya nggak apa-apa, tanam lagi kan. Santai aja. Loh, kelapa kemarin dikasih hadiah dari Abkori, penajam. Kita tanam di belakang. Masih hidup dan masih hijau. Jadi ala kulli hal tanam aja. Ya. Yang sudah ada dirawat, kalau antum punya tanah, tanam. Meskipun kita tidak panen. Bahkan ada satu riwayat, andai kiamat itu terjadi hari itu dan kita punya bibit, tanam. Padahal pasti itu nggak akan menikmati buahnya. Tanam, karena masih ada waktu. Sampai ada tulisan gitu, warung Madura buka sampai hari kiamat. Tulisnya begitu. Meskipun hanya buka setengah hari, dia bilang. Berarti dia tahu tuh kiamatnya tengah hari itu. Jadi sebelum kiamat dia tetap jualan gitu maksudnya. Jadi kalau kiamat tuh siang hari, habis Jumatan gitu. Nah, pagi tuh kita punya tanaman, tanam. Pagi itu ada orang yang bisa rekrut. Pagi itu bisa ngisi kajian, isi kajian. Karena siang nanti akan kiamat. Pelajarannya begitu. Meskipun waktu tersisa, gunakan untuk amal soleh. Wa khassas sallallahu alaihi wasallam al-muslima bidzikri. Nabi kita mengkhususkan dengan menyebut muslim li'annahu yanwi 'indal gharsi ghaliban ayyataqawwal muslimuna bi thamrihi ala ta'atillahi ta'ala wa li'anna al-muslima huwa alladhi yahsulu lahu thawabu fil akhirah. Jadi Nabi mengkhususkan hanya muslim. Kenapa? Orang kafir meskipun melakukan reboisasi, penghijauan, penanaman 1.000.000 pohon misalkan, itu enggak disebut oleh Nabi. Karena seorang muslim itu berniat indal gharsi, ketika dia menanam, ghaliban pada umumnya, ayyataqawwal muslimuna, agar muslim yang lain itu juga kuat, ya, memperoleh manfaat bithamrihi, atas buah dari pohon yang dia tanam atau buah dari ketaatan ala taatillah, ya. Dan itu alasan pertama. Alasan kedua, wali annal muslima. Jadi gini ya, kalau muslim itu yang jualan misalkan, kita belanja di situ meskipun agak mahal dikit, insya Allah dia belanjakan hal-hal yang baik. Tapi kalau orang kafir, tokonya punya orang kafir, 10% itu untuk mereka. Maka kalau antum pulang kemarin mungkin mantau ada seorang pendeta, namanya pendeta Gilbert, yang dia menghina syariat zakat. Makanya kalau di kita 1/10, dia bilang itu. Di sono 2,5. Makanya karena 2,5, ibadahnya juga setengah mati. Dia bilang gitu. Allah, ruku, sujud, kaki kelipat. Nah, kalau kita enggak, enak kata dia. Ibadahnya seminggu sekali, karena bayarnya 10%, 1/10. Dia hina syariat zakat, dia hina sholat. Padahal kalau kita mau balas, gampang tuh balasannya. Mau dibalas nggak nih? Balas? Kalau masalah balas-balasan, masalah logika-logikaan, kita lawan. Kalau ada orang mandi sehari 5 kali, bersih tidak? Bersih tidak? Ayo dijawab. Bersih banget, ya kan? Pakai sabun, pakai sampo, pakai pembersih wajah. Ini ada orang nggak pernah mandi. Kalaupun mandi hanya seminggu sekali. Kira-kira bersih tidak? Wah, gitu kan. Kan mau dibalas, balas gitu. Apa terikat ya? Ente jual aneh barang, kata orang Betawi. Dia hina syariat kita, kita bisa juga balas. Tapi ini untuk kalangan terbatas ya. Kalangan terbatas. Nah,
Jadi muslim itu insya Allah bagus. Kalau dia punya harta, insya Allah dia keluarkan untuk zakat, untuk Islam, untuk umat Islam, untuk umroh, untuk haji, untuk apa? Kurban, infak di pondok pesantren. Jadi kalaupun yang jualan itu muslim agak mahal dikit nggak apa-apa. Gitu. Pilih yang muslim. Insya Allah itu menguatkan sesama muslim. Alasan kedua, li anal muslimah huwa alladhi yahsulu lahu thawabu fil akhirah. Karena muslim itulah yang akan meraih pahala di akhirat. Kalau orang kafir, meskipun dia beramal soleh di dunia, amal kemanusiaan segala macam, selama dia tidak pegang tiketnya, tidak pegang kuncinya, yakni la ilaha illallah, ya, habitat amaluhum, batal amal mereka, habaan mansuro, bagaikan debu yang berterbangan. Makanya disebut muslim. Asani yang kedua, afdalu a'malil mar'i fil hayah. Istadalla ba'dul ulama'i, telah berdalil sejumlah ulama bihadzal hadis, dengan hadis ini, alla anna zira'ata afdalul makasib, bahwasanya bertani itu adalah seutama-utama penghasilan berdasarkan hadis ini, karena sedekah dia. Kalau dia berhasil bertani, dia ada panen, sedekah untuk anak istrinya. Kalau ternyata dimakan hewan, binatang, atau dicuri orang, sedekah untuk orang lain. Jadi pahala juga bagi dia. Makanya ya bertanilah. Orang bertani itu tawakal ala Allah. Dia tanam, dia tajak atau ditugal jarang, masukkan bibit jagung, tutup sedikit. Setelah itu saat itu dia bertawakal kepada Allah, Allah yang menumbuhkan, ya, dan seterusnya sampai berbuah. Waqila al-kasbu bil yad. Pendapat lain mengatakan yang afdal itu penghasilan dari sesuatu yang dihasilkan dari tangan. Tadi sektor pertanian, ini sektor produksi. Buat meja, mengubah kayu menjadi meja. Ya. Ibu-ibu mengolah wadai Banjar, dari tepung jadi wadai. Nah itu bilyat. Waqila at-tijarah. Tadi itu produksi, dia tidak jual. Yang kedua, yang pendapat yang lain, meskipun qila ya, artinya lemah, berdagang. Dia nggak membuat, tapi dia membeli dari produsen roti, dari produsen wadai, dari produsen sasirangan. Dia beli, dia jual lagi. Nah ini namanya sektor distribusi. Jadi sektor pertanian, sektor khususnya. Wa tahqiq anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi hajatin nas wa dzurufihim. Dan yang benar itu adalah bahwasanya itu berbeda tergantung perbedaan hajat manusia terhadap itu. Ya tapi sepertinya yang rajih ya tijarah tadi, atau maaf tijarah, ziraah, pertanian. Yaitu insya Allah yang afdal. Kenapa? Satu, mewujudkan tawakal Allah. Dua, hajat manusia terhadap hasil pertanian itu kan nggak ada habisnya. Makanya kami dulu di SMK Pertanian atau SMTP, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, itu ada 5 jurusan. Ada budidaya tanaman, kemudian ada perkebunan, ada mekanisasi pertanian, ada teknologi hasil pertanian. Pertama tanam-tanaman lah, budidaya tanaman. 2, mekanisasi pertanian. 3, teknologi hasil pertanian. Kemudian perikanan. Kelima, peternakan. Ini semua masuk dalam nama agriculture namanya. Nah nanti budidaya tanaman itu dibagi lagi. Ada budidaya tanaman pangan dan hortikultura, ya padi, sayur-sayuran segala macam. Yang kedua ada tanaman perkebunan, sawit, karet, segala macam. Nah ada teman saya aktif, sama-sama aktif dulu di KSI, kelompok studi Islam di SMA. Dia milih, antum milih apa nanti akhi? Saya pilih budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Ya tadi itu padi, jagung segala macam. Kok antum pilih jurusan itu? Dia jawab begini, karena sampai kapanpun manusia itu perlu beras.